ya. Nggak bisa. Bahaya semua, Pak. Kepastian dalam mengungkap sebuah cerita sejarah terkadang ada banyak hal yang menimbulkan polemik karena sudut pandang yang berbeda di tengah kalangan masyarakat, sehingga kami harus berhati-hati dalam menyampaikan sebuah informasi. Dengan segala resiko yang sering kami hadapi, sikap bijak dalam menangani setiap komentar harus kami tanam sedini mungkin dalam benak kami, sehingga kami dapat memetik hikmah dan pengetahuan baru dalam setiap kisah yang kami ungkap. Untuk kembali mengungkap cerita tentang sebuah pantai di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, kami harus kembali menuju ke Pantai Trikora sebagai episode lanjutan dari tayangan video kami yang sebelumnya yang mengulas tentang asal-usul nama pantai ini. Keindahan pantai yang memiliki hamparan pasir putih sepanjang kurang lebih 25 km ini memang menjadi pantai pujaan sebagian masyarakat untuk mengisi waktu luang bersama keluarga karena keindahan alamnya yang tak bisa kita pungkiri. Pantai yang mempunyai kisah perjuangan pada masa-masa konfrontasi ini layak kita jaga keindahan dan sejarah perjuangannya agar tetap menjadi destinasi wisata yang sekaligus mengingatkan kita tentang jasa berharga pengorbanan pahlawan bangsa. Di balik kisah perjuangan Pantai Trikora, ternyata ada sebuah cerita mistis yang berkaitan dengan pantai ini. Benarkah pantai ini dihuni 7 makhluk tak kasat mata berparas cantik? Dan benarkah Pantai Trikora sering memakan korban sebagai tumbal pada setiap tahunnya? Mari kita ungkap bersama IR. Dalam memaknai pernyataan masyarakat tentang adanya hal mistis, tentu saja tidak mudah untuk dipercaya begitu saja. Selain bukti tersebut tak dapat terlihat langsung oleh kasat mata, keyakinan dalam setiap pendapat tentang adanya makhluk gaib pun menjadi perdebatan antara fakta dan dianggap sebagai fiktif belaka. Lalu, bagaimana menurut pendapat agama Islam? Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa Allah juga menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia yang tentu saja merupakan makhluk ciptaan yang Allah rahasiakan dari pandangan mata awam manusia, dan hanya orang-orang tertentu yang Allah kehendaki untuk dapat melihat dimensi alam gaib. Terciptanya makhluk gaib berupa jin dan syaitan sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 112 yang berbunyi, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Mempercayai adanya makhluk gaib sebangsa jin adalah salah satu cabang daftar iman ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah yang tentu saja sebagai umat Islam harus mengimani isi dalam kandungan Al-Quran, seperti terciptanya makhluk gaib dan lain sebagainya. Lalu apa hubungannya dengan Pantai Trikora? Benarkah ada 7 sosok makhluk gaib berwujud putri cantik penunggu pantai ini? Sesaat lagi, sahabat IR akan mengungkap untuk Anda.
Misalkan kita live nih malam ini, bisa digambar nggak? Kira-kira. Ini agak tergantung apa nih? Kalau selebriti sana, welcome gitu. Selamat datang. Ya, selamat Jadi datang. mempersilahkan. Di sana gitu. Oh, maksudnya kita Ya. diseru untuk ke sana Ya, gitu. saya nggak tahu. Nggak ada apa-apa kehidupan di dunia ini selain pertolongan dari Allah. Silakan masuk. Mereka kayak menawarkan untuk datang ke sana. Setiap yang datang ke sana. Setiap yang kunjung ke sini diperbolehkan datang ke sana. Tapi kalau saya lihat yang saya belum datang ke sana, kayak anak pertama, anak bungsu, kayak anak tunggal, itu mereka bisa masuk. Tapi kalau yang udah punya itu, cuma nggak mereka yang. Menurut penuturan Tri Kurnaidi Mandala Putra yang akrab dipanggil Ayi adalah salah satu rekan kami yang mempunyai indera penerawangan alam gaib dari daerah Batu Delapan, Tanjung Pinang. Pantai Trikora ini memang dihuni makhluk gaib berwujud putri cantik berselendang hijau yang menurutnya masih mempunyai hubungan erat dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Keyakinan sebagian masyarakat, pantai yang mampu memukau setiap pandangan mata ini memang sering memakan korban jiwa sebagai tumbal setiap tahunnya. Anehnya, kaum laki-laki lah yang sering menjadi korban di pantai ini. Lalu apa sebabnya hingga para makhluk gaib ini mengincar kaum laki-laki? Keberadaan sosok gaib yang berwujud putri berparas cantik sering disebut-sebut oleh masyarakat sebagai penyebab terjadinya korban jiwa di pantai ini, sehingga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Cerita mengenai keangkeran sepanjang pantai Trikora memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar, khususnya bagian Trikora 4, sehingga tidak sedikit dari berbagai kalangan ahli supranatural mencoba untuk mengungkap tabir misteri di balik pantai ini. Untuk mengobati rasa penasaran kami, sahabat kami pun mencoba untuk memanggil penghuni pantai ini. Bantuan saya betul. Suruh pergi ya sama orang-orang itu. Disuruh pergi ya? Iya. Yang mengambil resiko katanya. Untuk percaya bantuan. Iya, bantu. Biar ke Bang Ayinya biar begitu. Iya, bisa langsung. Nggak bisa. Bahaya semua buat. Gimana Bang Ayi? Hah? Gimana? Saya kayak mereka bang jangan ikut campur di sini. Oke. Ayo. Oke, Bang Agus gimana Bang Agus? Nah, kan ya, jadi kalau ada mereka kan teman-teman ya. Jadi mungkin kita tunggu dulu hari ini kita bakal cari tempat lain. Oke. Namun sayang, mediasi untuk menggali informasi yang ingin kami lakukan pun gagal
Rupanya penunggu pantai ini tidak menghendaki kehadiran kami untuk mengungkap keberadaan mereka lebih dalam, sehingga kami pun harus segera menjauh dari pantai ini. Menurut informasi yang kami dapat, bahwa korban jiwa yang sering terjadi di pantai Trikora merupakan korban tumbal yang akan dijadikan suami para putri dan budak penguasa pantai ini. Benarkah mereka dikurung dalam istana kerajaan gaib tersebut? Lalu bagaimana menurut pandangan Islam menanggapi keyakinan masyarakat? Di dalam surat Ali Imran yang terdapat pada ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah berfirman mengenai datangnya ajal pada setiap makhluk yang telah Allah ciptakan. Kepastian ajal setiap makhluk Allah tidak satu pun yang bisa mencegah ataupun mendahului kecuali atas kehendak Allah. Berdasarkan dalil yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, seluruh umat Islam wajib mengimani bahwasanya setiap datangnya kematian, semua makhluk akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tempatnya masing-masing. Lalu bagaimana dengan nasib arwah seseorang yang konon dipenjara dalam istana makhluk gaib yang disebut-sebut sebagai korban tumbal? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mampu mengetahui segala kebenaran. Melestarikan dan menjaga lingkungan alam sekitar adalah salah satu bentuk wujud kita mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan, yang juga merupakan sebagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita jaga dan kita syukuri apapun jenis nikmat yang sudah Allah berikan, dan senantiasa menghargai keberadaan makhluk tak kasat mata. Semoga tayangan dalam video ini dapat memberi pembelajaran baru yang bisa kita ambil sisi positifnya, agar dimanapun kita berada selalu waspada dan berhati-hati, serta tidak melupakan keagungan Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa untuk terus ikuti perjalanan kami yang akan kembali untuk mengupas cerita sejarah dan misteri di kota Anda. Salam IAT.